Ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang ditujukan kepada Arteria Dahlan saat menggelar rapat di DPR tengah menjadi sorotan publik. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan siap mundur menjadi anggota Dewan imbas dari pernyataan Mahfud MD terkait Kepala BIN Budi Gunawan. Arteria menilai ucapan Mahfud yang membenturkannya dengan Kepala BIN bisa membunuh anak bangsa yang memiliki cita-cita. Sebelumnya pernyataan Mahfud itu dipicu dari ucapan Arteria yang mempertanyakan alasan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberikan data analis transaksi keuangan 349 triliun rupiah kepada Mahfud MD. Kemudian Mahfud pun menentang Arteria untuk menanyakan hal serupa kepada Budi Gunawan. Pasalnya meski Budi merupakan bawahan langsung Presiden Joko Widodo dan bukan bawahan Menko Polhukam, namun ia setiap minggu memberikan laporan resminya kepada Mahfud. Sebagai informasi, Arteria Dahlan merasa tak terima saat Mahfud menyebut jika dirinya menghalang-halangi penyidikan. Arteria Dahlan bahkan mendorong Mahfud MD untuk melaporkan dirinya ke manajemen jika dianggap menghalangi penyidikan. Skenario terburuk yang bisa ia terima adalah pemecatan anggota Dewan. Tak hanya sampai di situ, Arteria Dahlan juga menyatakan siap mundur jadi anggota Dewan imbas dari pernyataan Mahfud MD terkait Budi Gunawan tersebut. Arteria merelakan jabatannya apabila buntut dari kasus ini harus berhenti menjadi anggota DPR. Sementara itu publik justru merasa senang setelah Arteria Dahlan menyatakan sikap mundur dari jabatannya akibat ucapan Menko Polhukam Mahfud MD saat membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Publik merasa senang dengan keputusan politikus PDIP tersebut. Namun proses penyelidikan dalam transaksi janggal di Kemenku tetap harus dilanjutkan. Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali. Saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam, kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan, saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteria berhenti, ya saya berhenti, Bro. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik.